Untuk exchange program itu biasanya dilaksanakan di semester awal, itu antara Agustus dan hingga Desember. Kalau di NUP sendiri, kalian bisa ikut sebanyak-banyaknya orang Jadi gitu. kalau di Jepang itu kita di cover beasiswa dari JASO Tapi dan mereka nggak ada ngabarin gitu bang, udah di bawah dorm gitu. ngabarin pas sudah di bawah, tapi nggak ada ngabarin kayak OTW nggak ada. Hai, halo, welcome to iTalk. Yeay. Halo semuanya, aku Dila, aku manajemen dari angkatan tahun 2023 dan aku exchange ke Jepang di Kochi University. Halo. Nama aku Fajar. Aku dari accounting angkatan 2022 dan aku exchange ke Taiwan, tepatnya di National University of Tokyo. Wah, Hai Bang Fajar. Halo, nama aku Farid, aku manajemen angkatan 2022 dan aku exchange di Korea, lebih tepatnya di Hamburg National University. halo Hai Bang Farid. Farid. Oke, jadi di sini kita bakalan spin wheel pertanyaan. Nih, bisa dilihat semua pertanyaannya sudah ada di sini. Mungkin boleh start dari Bang Farid terlebih dahulu. Exchange program yang diikuti itu seperti apa sih? Jadi exchange program itu merupakan program yang dimana teman-teman nanti diberikan kesempatan untuk melakukan pertukaran belajar di kampus yang bermitra dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singapura. Dan untuk exchange program itu biasanya dilaksanakan di semester awal, itu antara Agustus dan hingga Desember. Tapi itu baik lagi dari universitas tujuan kalian masing-masing. Dan juga pastinya kebijakan dari ekonomi itu sendiri. Kalau dari saya sendiri, sepertinya nggak jauh beda juga dari Farid, karena prosesnya juga sama, tapi yang membedain mungkin kalau di NUP sendiri, kalian bisa ikut sebanyak-banyaknya orang gitu loh. Kalau teman kalian 20 orang juga bisa pergi. Tapi kalau untuk yang sisanya umum sih sama kayak juga. Kalau untuk exchange program secara general itu kurang lebih sama, pertukaran pelajar yang akan dilakukan oleh ICFUB Untan dengan kampus mitra. Dan kalau untuk perbedaan sendiri, kalau di Jepang itu kita di cover beasiswa dari JASO dan juga nanti itu akan pergi di fall semester dan kita akan di scanning segala macam kebutuhan untuk keluarnya LOA dan segala macam, dan itu kita pergi mungkin selama 4-5 bulan di sana exchange program. Lama ya kak? Lama ya? Oke, 1, 2, 3. Pernah nggak mengalami momen salah paham budaya selama di sana? Oke. Gimana cara menyikapinya? Menarik nih. Menarik. Kalau dari saya sendiri, salah paham budaya itu pernah sekali aja sih. Kalau kita di sini kan, kalau misalnya ngomong nih mau pergi kemana gitu, belum pasti kan. Kalau bilang, kita jam 7 ini yuk ngopi di sini yuk, belum tentu jadi kan. Ternyata kalau di sana kita udah ngomong itu udah pasti jadi. Oh. Jadi kemarin sempat aku janjian mau pergi kan, ngopi gitu jam 8 malam. Aku kira kayak biasa aja nih, paling nggak jadi. Ternyata jam 8 udah nungguin di bawah dong. Jadi kayak itu sih yang shock, kayak ternyata orang di sana nggak pernah ingkar janji gitu. Janjinya sesuai di tempat gitu. Tapi mereka nggak ada ngabarin gitu bang, udah di bawah dorm gitu. Ngabarin pas sudah di bawah, tapi nggak ada ngabarin kayak OTW nggak ada. Udah di bawah langsung ngabarin. Jadi gak shock ya, karena di sini kan kadang biasa ngaret gitu ya. Baru bilang OTW kayak baru mandi. Itu sih. Sama ya seperti Bang Fajar, cuma beda di sini mungkin kalau di Pontianak itu kan ketika kita udah membuat janji temu misalkan jam 10 pagi atau ngaret 30 menit, 40 menit. Tapi di Korea sana itu akan menjadi hal yang cukup sensitif bagi orang Korea, karena di Korea itu sangat sekali menghargai yang namanya ketepatan waktu. Pernah kejadian waktu itu aku saat exchange telat 30 menit itu dimarahin habis-habisan sama teman aku yang Korea gara-gara aku telat, itu cuma telat 30 menit. Padahal di Pontianak itu hal yang biasa kan. Tapi dari hal itu justru menjadi saat pulang ke Indonesia jadi lebih belajar menghargai waktu sih. Jadi good habit gitu ya Pak? Jadi good habit ya. Nah, kalau dari Dila sendiri, seperti yang kita tahu, ada di Jepang itu budaya yang namanya onsen atau hot spring. Nah, ini teman-teman boleh di-search dulu kalau belum tahu. Nah, awalnya itu kan merupakan hal yang tabu untuk kita, yaitu sebuah kayak permandian umum gitu kan. Kami berlima itu sempat kayak
nggak akan mau coba onsen ceritanya gitu. Terus sampai dimana akhirnya kami dibawa ke Ehime, dan di sana tuh ada salah satu onsen terkenal di Jepang namanya Dogo Onsen di Ehime, dan itu awalnya juga sempat ragu mau cobain atau enggak gitu kan, karena juga experience juga selama di Jepang. Tapi akhirnya pada hari itu kita memutuskan, aku dan Santi itu memutuskan untuk coba onsen di pagi hari.